anggota UKM akustik kayak gitu sih kalau menurut aku. Yang pertanyaan kedua, dan juga gimana caranya untuk membangun organisasi yang Kalau ya kayak kita dengan cara kita tuh apa sih namanya tuh ikut lomba-lomba di luar kayak gitu loh. Ya misal gitu ya, kalau misalnya ada di kampus lain tuh ada ngadain event kayak lomba kayak gitu, kita ikut karena supaya kita tuh biar terkenalnya di luar sama di dalam juga gitu. biar luas ya Teh? Iya, biar luas banget gitu. Apa sih kenalannya tuh makin banyak gitu. Terus yang ketiga, Teteh pernah nggak sih ngalamin konflik di UKM? Terus biasanya gimana sih Teteh cara menyikapi atau menyelesaikan biar nggak berlarut gitu? Kalau ditanya pernah atau enggaknya sih, alhamdulillah belum pernah dan jangan pernah gitu karena apa ya? Kalau misalnya kejadian itu ya karena pasti awalnya aku bakalan ngobrolin sama wakilnya gitu, sama wakilnya nanti gimana nih menurut wakilnya atau ketuanya tentang menyikapi masalah tersebut. Nah kalau misalnya wakil atau ketuanya itu kumpulan buat membahas ini, nah mesti kita bakal merundungin dulu dong masalahnya itu apa, jalan keluar dari konflik tersebut itu apa kayak gitu sih kalau biar kayak lega semuanya gitu kan. Terus sama ini, terus menurut Teteh gimana sih cara biar ada kekeluargaan dan kepercayaan tetap terjaga di organisasi Teteh? Ya kalau misalnya itu ada yang apa sih pertemuan kayak latihan kayak gitu kan, suka ada latihan kayak gitu. Nah menurut aku juga itu kayak membuat kita tuh makin ngerasa jadi keluarga banget, apalagi kalau misalnya kita latihan nih ya, misalnya kita latihan ada itu kayak gitu latihan kayak itu ngerasa jadi keluarganya banget gitu kan. Menurut aku sih kalau itu sih. Terus sama yang pernah nggak sih Teh merasa kewalahan atau di antara organisasi sama tugas Teteh sendiri itu gimana caranya sih? Kalau kewalahan seperti banget sih, alhamdulillah enggak dan jangan ya, karena emang akustik tuh kalau misalnya seru gitu. Terus kalau misalnya kita latihan nih ya, kita latihan tuh kita ngeliat jadwal dari tingkat 2 sampai tingkat 3-nya free atau enggaknya gitu. Kalau misalnya kita sama-sama free ya kita latihan gitu. Jadi kita tuh nggak pernah ngebebani sesama anggota tuh kamu harus ikut latihan ini ya, kamu harus latihan ini. Yang penting kita izin dan izinnya tuh jelas dan pasti bakal dibolehin gitu. Jadi lebih enak gitu ya? Iya, karena emang saya enjoy itu sih. Inovasi dari Akumat buat UKM tersebut Teh ada ini di kampus Teh Kayak dulu kan kayak kita undang-undang ke kampus lain buat ikut lomba kayak gitu bukan sih? Iya, nanti aku bicara terima kasih banyak di atas inovasinya. Aku juga terima kasih banyak ya yang sudah nolongin waktunya buat aku. Iya, sama-sama semangat ya buat oleh-olehnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya maaf terima kasih saya dari Cici dari kelompok saya sebagai eksekutif guru. Ini saya maaf teman perkembangan saya. Perkenalkan, nama saya Tani Azka dari tingkat aku ikut UKM SDP Scientific Journalistic dan Fotografi dari masuk setiap langsung aja ya tanyakan. Bagaimana cara Teteh membangun organisasi yang solid dan adaptif? Jadi buat membangun organisasi yang solid dan adaptif itu kita tuh butuh loyalitas dari setiap anggota organisasinya. Terus kita tuh harus berani memulai atau membuat
jadi kita tuh bisa beradaptasi di zaman sekarang. Maksudnya zaman sekarang mah satu ada ya sebagai orang. Iya benar. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sikap teteh yang harusnya tunjukkan kalau misalnya ada konflik di UKM? Yang pastinya kita tuh harus bisa kontrol emosi kita. Terus kita tuh harus ngedengerin nggak dari satu sisi aja, dari dua sisi itu. Terus kita kalau misalnya si konfliknya udah kayak gede banget, kita harus nyari penengah. Terus si penengahnya juga jangan kayak yang apa sih, kayak percaya ke satu aja gitu, harus netral aja gitu ya. Bagaimana cara teteh memanage waktu antara perkuliahan sama organisasi? Misalnya kayak bikin jadwal gitu, misalnya setiap mingguan bisa, setiap bulanan bisa. Terus kan kalau di UKM SJP itu biasanya weekend, jadi kayak paling buat ngebagi tugasnya aja gini kan. Soalnya kalau misalnya kuliah udah ada jadwal sampai Kamis atau Jumat kalau ada pembuatan karakter. Kalau SJP itu misalnya antara Sabtu atau Minggunya aja, jadi kita tuh paling ngebaginya tuh di misalnya ada tugas yang deadline-nya hari Senin, kita tuh harus berarti ngerjainnya dari sebelum kita tuh kumpul. Berarti waktunya bisa ya. Terus sama upaya apa yang teteh dapat lakukan untuk menumbuhkan kayak rasa kekeluargaan? Yang penting sih kayaknya harus banyak ngobrol guys, kayak gini harus banyak ngobrol gitu. Terus kayak banyak sharing-sharing. Kalau kumpul misalnya jangan, kan sekarang tuh banyaknya tuh kayak yang berkumpul gitu ya, kalau di kelas juga ya, di organisasi juga. Jadi seharusnya tuh jangan gitu ya, kita itu harus banyak ngobrol. Jadi kayak ada keluarga. Ya. Maaf sebelumnya ada sedikit inovasi dari aku buat UKM. Hashtag itu adalah inovasi media kreatif di mana hasil foto jurnalis anggota SBJ diangkat menjadi cerita audio sosial kayak video pendek atau podcast. Itu dibagikan kayak YouTube, TikTok, IG kayak gitu. Sedikitnya segitu aja sih teh. Makasih ya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teteh maaf mengganggu waktunya. Saya di sini mau wawancara teteh, apa sudah berkenan? Berkenan. Maaf sebelumnya perkenalkan nama. Aku dari UKM KPK. Aku boleh nanya dikit dulu tentang KPK. Saya masuk KPK udah berapa lama? Kurang lebih hampir 1 tahunan. 1 tahun juga. Kamu juga ya deh. Itu dari awal masuk atau pas dari awal masuk pas abis acara LDPO kita langsung ada promosi UKM dulu, jadi langsung masuk aja, langsung daftar, langsung jadi nanti kalian ada oprek lagi untuk UKM-nya, masing-masing UKM ada oprek lagi. Langsung pertanyaannya deh. Yang pertama, kalau menurut teteh sendiri nih ya, gimana sih cara biar organisasi kita tetap kompak dan solid? Kalau dari aku ya, aku ini caranya organisasi itu tetap solid itu tergantung orangnya sih. Jadi kita tuh harus terbuka, sama-sama terbuka, saling percaya. Terus kita tuh harus punya tujuan sama biar solid. Kita juga harus mau menerima kritikan, perubahan, mau dengerin pendapat orang lain, dan kita tuh buat nyoba hal baru. Harus beradaptasi biar kita tuh nantinya tahu nih caranya gimana ngadepin kalau misalkan ada perubahan. Dia saling berbeda ya. Dan bagaimana sikap yang harus ditunjukkan dalam menghadapi konflik mereka? Kita harus dengerin dari dua belah pihak, dengerin dari masing-masing pihak. Terus usahain kita harus ngomong baik-baik, gak boleh kasar. Pasti nanti dalam anak dewasa ya, jadi anak kuliahan. Kita harus cari jalan tengahnya. Kalau bisa kita minta pendapat sama anak-anak lain juga. Terus kita nggak perlu nyalain siapa-siapa, masih ngomong siapa-siapa juga, karena nanti takutnya jadi bumerang di diri kita gitu ya. Kamu juga harus pintar-pintar milih teman. Karena itu penting ya deh. Penting banget. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana cara
memanage waktu teteh di antara kuliah sama organisasi tersebut teh? Kalau aku sih biasanya, pilih prioritas mana yang aku dulu prioritas lah. Biasanya kalau aku sih lebih mentingin tugas kuliah individu gitu dibanding UKM. Cuman kita harus bisa memanage waktunya, itu harus bisa. Biasanya kalau untuk itu sih aku nyatet, bikin jadwal, masing-masing jadwal kayak gitu sih ya. Biar nggak Iya, biar nggak saling tumpuk. Iya. Terus sama yang keempat itu upaya apa yang dapat kita lakukan biar menunjukkan rasa kekeluargaan kita? Kalau aku sih perbanyak relasi, terus harus sering masuk, nggak boleh bawa absen ya. Harus menghargai, saling support. Apa ya, banyak sih. Harus menjaga hubungan biar tetap baik walaupun lagi tidak ada hal-hal, maksudnya nggak ada kepentingan di dalam kampus itu, harus di kampus baik, di luar kampus juga baik gitu. Oke sih, kayak gitu. Biar ada kepentingan ya. Terus ya, sama saya ada sedikit inovasi buat UKM KPK tersebut teh. Ada penyuluhan gratis kayak misalnya ke sekolah kayak anak-anak SD kayak menjaga kebersihan lingkungan, terus stunting, terus sikat gigi yang benar, sama ini kalau buat ibu-ibu mah kayak tambah darah, kayak tensi yang kayak gitu. Biasanya kalau dari UKM kita ada kok kayak gitu, ada. Tapi kita tuh kayak lebih ke pengecekan TPP gratis buat siapa aja bebas. Kayak ngecek darah, tensi darah, terus gula darah, berat badan, tinggi badan kayak gitu. Cuman kalau ke sekolah mungkin belum. Cuman kalau kita ke puskesmas ke bantu gitu, kita kadang ngajarin kok. Kita juga kadang kolaborasi sama kampus lain gitu. Berarti udah luas banget ya kayaknya. Terima kasih sudah